Puji Tuhan, anugerah yang besar dari Tuhan buat setiap kita. Kita ada di minggu yang baru, saudara. Kesempatan waktu yang Tuhan percayakan untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan taruh kesan kuat di hati saudara bahwa kenapa kita perlu datang setiap minggu beribadah, saudara. Minggu lalu saya ikuti khotbah Ibu Eli di tempat ini. Dan Ibu Eli menyampaikan pesan yang sangat penting bahwa terjadi krisis iman. Betul ya, saudara ingat ya? Ada sebuah krisis iman yang terjadi. Orang tidak lagi mempercayai kekuatan ibadah, saudara. Orang meninggalkan persekutuan-persekutuan. Orang meninggalkan ibadah. Karena bagi mereka tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi mari lihat Bapak Ibu, jangan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita datang beribadah setiap hari Minggu, itu kesempatan yang terbaik untuk kita melihat bahwa dalam semua beban-beban yang kita pikul setiap hari kita bekerja, tuntutan-tuntutan, kebutuhan-kebutuhan hidup yang kita punya dalam keseharian kita, tapi di hari Minggu itu semua diletakkan, saudara, dilepaskan. Untuk kita melihat kita punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang perkasa. Dia pemilik kehidupan kita. Dan dia berjanji, saudara, dia memenuhi semua kebutuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, selain krisis iman, di Alkitab penulis dalam Matius 24, ayat 3-4, saudara, untuk kita lihat. Tetap kita akan bahas tentang iman. Dan mari lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Matius 24, perikop tentang hari terakhir, saudara. Ayat 3-4, Alkitab berkata begini, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya dan bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ini pertanyaan yang menarik, saudara ya. Karena Yesus sementara ada dengan mereka. Tapi ada sebuah pertanyaan yang profetik, saudara, yang jauh di depan. Mereka bertanya, bila mana itu terjadi, apakah tanda kedatanganmu? Tanda kesudahan dunia ini. Dan mari lihat apa jawab Yesus. Ayat 4 dari Matius pasal 24. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, baca sama-sama, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Selain krisis iman, krisis yang berikutnya yang perlu kita waspadai bersama, saudara, adalah krisis kebenaran, Bapak Ibu. Akan ada waktunya penyesatan itu terjadi di mana-mana, Bapak Ibu. Lewat mimbar gereja, lewat sosial media, platform-platform yang orang bisa bicara dengan gampang. Dan semua orang hari ini yang berbicara menggunakan ayat dipanggil pastor, saudara, pastor. Semua bebas bisa untuk berbicara tentang apa aja. Tapi Tuhan sudah memperingati buat kita semua, waspada. Supaya di hari terakhir tanda kesudahan, tanda kedatangan, akan ada banyak orang yang menyesatkan kamu. Lebih daripada orang yang menyesatkan, saudara, coba lihat kehidupan hari-hari ini. Dunia mulai menampilkan bahwa sisi horor dari setan itu waktu dia manifestasi dalam bayangan-bayangan, tampilan-tampilan yang mengerikan, saudara. Betul? Itu film-film yang ditampilkan di bioskop, di layar lebar. Orang ketakutan waktu ada penampakan, ya, perempuan yang berdarah-darah, rambut panjang, wajah menyeramkan. Jadi kita terbawa sugesti itu di rumah, lihat kaca tengah malam kita takut, saudara ya. Jangan-jangan muncul di balik kaca gambaran yang kita lihat di film tadi. Lihat dalam kegelapan kita takut. Pergi ke toilet kita takut. Jalan di lorong kita takut. Jalan tengah-tengah kuburan kita takut. Semua kita takut. Ada sebuah presentasi bahwa kengerian iblis itu seperti itu. Kita lupa bahwa ada kengerian yang jauh lebih ngeri sebenarnya. Apa yang iblis bisa kerjakan yaitu penyesatan, saudara. Iblis akan datang dengan distraksi-distraksi kecil yang bahkan kita nggak tahu itu strategi daripada iblis.
Kita melakukan apa yang tidak harus kita lakukan. Kita tinggal dalam kesalahan, kita lakukan dosa dan kita anggap itu biasa saja. Itu jauh lebih mengerikan daripada gambaran sosok perempuan rambut panjang darah meleleh, saudara. Betul? Itu jauh lebih mengerikan. Orang nyaman ada dalam dosa, nyaman ada dalam kesalahan, dalam penyimpangan-penyimpangan yang hari ini banyak orang lakukan. Kejatuhan moral yang begitu sadis hari ini, saudara. Dan orang ada di sana. Ada orang percaya, orang Kristen yang ada di sana. Dan tidak tahu lagi kalau itu salah. Itu namanya penyesatan, Bapak Ibu. Kata penyesatan arti aslinya berkata begini, Bapak Ibu. Definisi kata penyesatan di Alkitab. Penyimpangan dari jalan yang benar, menipu untuk dibawa ke dalam kesesatan, kemudian murtad dari kebenaran, dan yang terakhir dibawa pergi ke dalam kesalahan dan dosa. Ini yang dari dulu sampai sekarang, itu strateginya iblis tipu daya, saudara. Ketika Allah berfirman untuk supaya manusia pertama diberkati, maksimal. Iblis datang berkata apa? Enggak, semua kamu bisa makan kok. Dia mulai membalikan kebenaran. Ya. Kamu mau jadi sama seperti Allah? Padahal manusia diciptakan dalam image, gambar Allah sebenarnya. Sudah terjadi keserupaan di sana. Gambaran yang sama. Tapi iblis datang apa, saudara? Cuman distraksi kecil aja. Dia cuman membuat sebuah melenceng yang sedikit saja. Tapi kemudian kita menyimpang dari jalan yang benar. Manusia yang pertama menyimpang. Terjadi murtad dari kebenaran. Dibawa pergi ke dalam dosa dan kesalahan. Tahukah Bapak Ibu? Sampai hari ini itu masih terjadi, saudara. Saya dengar Ibu Eli bahas tentang tato minggu lalu ya. Dan saya lihat barusan diposting dalam sebuah akun satir sebenarnya ya. Tapi saya follow itu. Saya lihat, saya pantau, saudara. Dan sebuah public figure yang orang panggil pastor. Kemudian berkata dengan lantang waktu dia diwawancara. Dia berkata bahwa iya, dia satu waktu dia punya kerinduan, keinginan untuk tato, saudara. Saking dia bergumul, karena pasti dia tahu itu salah kan, dia bergumul, dia tanya Tuhan. Jadi bukan main Bapak Ibu. Ada begitu banyak masalah dalam dunia ini yang kita hadapi, dia bergumul tentang tato. Dia ambil doa puasa 40 hari untuk tato, saudara. Betapa sia-sia waktu kehidupan yang iblis buat penyimpangan itu, saudara. Betul? Ada banyak hal bisa kita habiskan untuk bergumul di hadapan Tuhan. Untuk pekerjaan, keluarga, masa depan, pelayanan, tetangga, orang-orang yang kita kasihi. Itu layak untuk kita gumuli. Ini gumul tentang apa, saudara? Tato. Dan di akhir video dia berkata dia tidak dengar apapun suara Tuhan selama 40 hari. Tapi satu waktu di hati dia keluar sebuah perkataan. Dan dia tahu itu dari Tuhan. Kata dia. Dia berkata, Tuhan bilang, ya sudah. Bisa bayangkan, saudara? Itu penyimpangan, Bapak Ibu. Kita akan menuruti kata hati kita yang kita inginkan dan kita kira itu Tuhan. Tuhan punya keberadaan, yaitu apa, saudara? Firman. Lihatlah di firman, jangan tunggu mujizat, mengharapkan tanda suara audible. Ya, waktu Yesus dalam pelayanannya, orang-orang yang menuntut tanda itu nggak pernah dapat, saudara. Karena itu apa? Memuaskan keinginan kita menurunkan Tuhan dan berharap Tuhan beroperasi ada dalam dunianya kita, keinginan kita. Kita comot-comot ayat di Alkitab untuk membenarkan kita, melegakan hati nurani kita. Kita menurunkan Tuhan dari tahtanya dan ada dalam keadaan kita hari ini. Gak bisa, saudara. Dia tetap Tuhan. Amin. Harusnya kita yang submit, taat, ngerti apa yang Tuhan mau. Makanya saudara, coba kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Supaya hari ini ada iman yang kuat, saudara ya. Kita jaga iman kita dengan baik.
Ibrani 11 ayat 6, Alkitab berkata, ini ayat-ayat yang pasti sering kita dengar, bahkan mungkin sepanjang bulannya akan terus diulang-ulang saudara ya. Ibrani 11 ayat 6 Alkitab berkata begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah, kata berkenan itu kata yang tidak familiar di telinga kita, saudara. Betul, kita nggak pakai kata itu dalam keseharian kita. Nah, tanpa pengertian kita nggak tahu apa maksud ayat itu. Kata berkenan, arti kata berkenan adalah menyenangkan, saudara. Menyukakan. Nah, Ibrani 11 ayat 6 sementara ajar kita bahwa tanpa iman, gak ada seorang pun bisa menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, gak ada orang yang bisa menyukakan hati Tuhan, saudara. Makanya Ibu Eli bilang, iman itu penting, menentukan. Betul? Saudara, apa yang bisa kita lakukan, perkataan kita itu gak ada hal yang khas, saudara, yang menggugah hati Tuhan, karena Tuhan lihat hati kita. Ya, Ibrani 4 ayat 13 Alkitab berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang, terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi yang Tuhan cari itu hati, Bapak Ibu. Senggol kiri kanan, Tuhan cari hatimu. Tuhan gak lihat perbuatan baik kita. Tuhan gak tergugah dengan perkataan manis kita. Enggak, saudara. Tapi yang Dia cari hati yang percaya. Seperti anak kecil yang murni, polos. Kalau semakin bertumbuh, udah ada semakin banyak virus-virus yang mengkontaminasi anak ya. Udah ada kemarahan di situ, ada kepahitan, kekecewaan. Tapi waktu anak masih kecil, begitu murni, pure banget, polos. Waktu dia dalam keadaan gelisah, ketakutan, challenging. Apa yang dilakukan? Dia cari orang tua, saudara. Betul? Yang punya anak, pernah punya anak kecil, alami itu kan. Anak saya yang sekarang 2 tahun, Riel, dia lagi ketakutan dengan suara motor yang berisik, saudara. Karena rumah di pinggir jalan, kalau ada motor, itu walaupun masih normal gitu ya, dia udah lari ketakutan, dan waktu dia lari dia cari mamanya atau papanya. Cari, saudara, untuk buat dia rasa aman. Ada sebuah kebergantungan, ada sebuah rasa percaya, ada sebuah pengandalan yang dia berikan buat kami orang tua, dan waktu dia lakukan itu menggugah hati, saudara, betul? Beda waktu dia lagi gelisah ketakutan, dia cari babysitternya, dia cari orang lain. Kan kita lihat gitu, ya ampun, sedih gak, saudara? Sedih kan? Wah, bukan saya yang dia andalkan. Tapi beda kalau anak kecil dalam kepolosan yang dia punya, dan dia bilang, aduh, dia cari papa, dia cari mama, dia butuh papa, dia butuh mama. Wih, hal itu buat kita manusia itu menggugah hati, saudara. Nah, mari lihat Bapak Ibu Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan gak pernah lihat tindakan di luar kita, apa yang bisa kita tampilkan. Saudara mau terlentang di karpet ini, di rumah, di kamar, saudara tiarap menangis sampai kamar banjir 2 meter. Gak mengubah apapun, saudara. Kalau di hati saudara gak percaya sama Dia, saudara gak cari Dia sungguh-sungguh lewat hati saudara. Yang di luar itu cuman imbasnya saja. Ya. Makanya kita berkata begini, saudara, dalam Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, perhatikan ini, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kata bernubuat itu khotbah, saudara. Wah, saya hati-hati di sini. Banyak orang mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Lihat, tindakan baik tanpa hati yang percaya useless, Bapak Ibu.
Tindakan boleh baik, boleh rohani, boleh sangat-sangat alim, kudus. Tapi tanpa hati yang percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan. Semuanya sia-sia kata Alkitab. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lawless rebel kata bahasa Inggris, saudara. Orang yang gak menaati hukum, perintah, pemberontak. Jadi melakukan apa yang dia mau. Semua seperti menyogok Tuhan dengan perbuatan, tindakan, pencitraan. Tapi di hati gak ada Tuhan sama sekali. Dari perkataan boleh manis, tapi di hati jauh dari Tuhan. Itu terjadi, Alkitab mencatat, saudara. Jadi mari pagi hari ini Bapak Ibu, sadari bahwa Dia, Tuhan, melihat kita telanjang terbuka di hadapan Dia. Kalau manusia kita masih di area itu. Kita lihat perbuatan orang, tindakan orang, kita dengar perkataan, kita tergugah. Aduh, baik sekali. Aduh, dia melayani. Aduh, dia kata-kata puji terus. Dia, aduh, manis sekali nih orang. Kita bisa ditipu dengan semua yang di luar, saudara. Tapi mari sadari, itu gak berlaku buat Tuhan. Gak berlaku, saudara. Dia lihat hati kita. Bahkan Ibrani 4 ayat 13 tadi di terjemahan lain berkata, dia mengenal pikiran kita yang tersembunyi. Wow. Saudara baru berpikir aja dia udah tahu Bapak Ibu pikiran kita. Dia tahu, dia mengenal, Allah mengenal hati manusia. Kata firman. Jadi mari lihat kalau Allah kenal hati kita, hati ini menentukan. Iman kan bicara apa yang di dalam, saudara ya. Apa yang kita percayai di dalam, itu menentukan, saudara. Nah ini yang coba iblis rusak hari-hari ini. Sehingga di luar bisa baik-baik, di dalam udah rusak berantakan. Kita gak lagi pegang kebenaran, kita udah memegang prinsip yang lain yang bukan kebenaran, yang kita anggap itu kebenaran, saudara. Untuk itu pagi siang hari ini ada dua, saudara, tentang iman yang perlu kita jaga bersama. Jangan sampai itu dirusak oleh iblis. Jangan sampai itu didistraksi oleh iblis, saudara. Kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi. Lanjutan dari yang pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. 6b, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Lihat kata-kata ini, saudara. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata berpaling sekali lagi gak familiar. Kita gak ngerti kata berpaling, kita jarang pakai, aku berpaling kepada kamu. Jarang toh keseharian. Kata berpaling itu ini, saudara, datang mendekat. Datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Itu kata berpaling, Bapak Ibu. Draw closer kepada Tuhan, datang mendekat. Nah, iman yang pertama yang perlu kita jaga bersama adalah begini. Yang pertama, percaya akan keberadaan Allah. Bahwa Allah benar-benar ada, Dia nyata, Allah itu benar-benar Tuhan. Ini yang iblis coba rusak hari ini, Bapak Ibu. Iblis coba ganggu kebenaran ini. Dan kemudian orang mulai meniadakan Allah dalam kehidupan. Yang pertama, iman yang perlu kita jaga, percaya akan keberadaan Allah. Lagu yang lagi hits di pusat hari-hari ini. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, itu harus kita jaga kebenaran itu, saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Karena yang lain akan berkata, gak ada lagi Tuhan. Krisis kebenaran yang pertama akan berkata, gak ada lagi Tuhan. Akan muncul ateis-ateis yang terselubung hari-hari ini, saudara. Gak lagi percaya. Mari lihat kisah yang dibahas tentang perwira Romawi, Matius pasal 8. Saya gak perlu baca lagi, ya. Pasti Ibu Gembala sudah share buat kita di minggu yang pertama. Mari kita lihat, saudara. Kepercayaan yang ditunjukkan oleh perwira Romawi ini gak main-main, saudara. Ini perlu kita belajar bersama. Bahwa gini, dia dikatakan jelas dia bukan orang Israel. Betul? Dia perwira di Romawi. Pangkat dia dalam terjemahan asli jelas disebutkan centurion.
seorang panglima atas 100 orang, pemimpin atas 100 prajurit, saudara. Jadi ini orang yang jelas, punya kedudukan, punya jabatan. Seseorang yang berpangkat, saudara, hari itu. Seorang yang asing, dia bukan orang Israel, dia nggak punya bagian itu, Bapak Ibu. Waktu Yesus datang untuk mencari yang terhilang, fokus pelayanan Yesus hari itu hanya di Israel. Orang-orang Israel yang Tuhan cari, saudara. Karena keterbatasan waktu, efisiensi 3,5 tahun. Yesus berfokus kepada Israel. Nanti setelah Yesus ke surga, baru Injil tersebar ke seluruh dunia, betul? Nah, tapi waktu hari itu, Yesus tuh concern sama orang Israel. Makanya perempuan dari bangsa asing kan Yesus bilang apa? Kamu anjing, gak pantas makan di meja Tuhan. Karena hari itu hidangan, pelayanan, semua buat orang Israel. Tapi mari lihat, ada sesuatu yang berbeda di orang Roma ini. Prajurit Romawi ini, perwira Romawi ini. Dia yang asing, dia yang gak pernah dengar kitab-kitab dibacakan di bait Allah. Dia yang gak tahu akan ada kedatangan Mesias, gak tahu sama sekali. Tapi waktu dia datang kepada Tuhan, didorong karena sebuah kebutuhan yang sederhana. Ada hambanya yang sakit di rumah, dan pasti dia udah cari-cari cara, gak ada yang bisa menyembuhkan. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Betul? Dia datang cari Yesus. Bermohon, dan dia bilang begini, Tuhan, ini penting banget Bapak Ibu. Kata Tuhan yang dia pakai, bahasa Inggris berkata Lord. L besar di depan. Bahasa asli berkata kurios. Jadi ada sebuah kisah yang tidak dijelaskan, tidak ditulis di Alkitab. Ada sebuah proses yang terjadi yang kita semua nggak tahu. Terjadi di belakang layar. Bagaimana seorang asing, perwira Romawi yang tidak punya bagian, ya, tidak tahu kebenaran sama sekali, tapi kemudian bisa datang kepada Yesus bermohon dan dia berkata ini, kurios, Tuhan, Master, Lord. Dia keluarkan sebuah pengenalan yang dia punya, saudara. Ada sebuah proses yang di-skip, dijelaskan, tapi tersirat di dalam ada sebuah perubahan yang terjadi. Ada sebuah pengenalan yang dibangun, saudara. Kata kurios berarti gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang mengungkapkan rasa hormat dan pemujaan. Itu kata kurios, Bapak Ibu. Jadi gak main-main. Dia gak panggil guru, dia gak panggil nabi, dia gak panggil dokter, tabib. Dia panggil apa? Kurios. Gelar kehormatan diberikan kepada seseorang yang mengungkapkan rasa hormat dan pemujaan. Kata kurios berarti pribadi yang memiliki kekuatan untuk memutuskan. Pemilik, orang yang memiliki kontrol. Dan ini yang terbaik, saudara. Orang yang memiliki otoritas tertinggi. Supreme authority. Wih. Makanya dengan pengenalan itu keluarlah kalimat ajaib. Ayat 8 dari Matius pasal 8. Kalimat ajaib itu keluar, saudara. Saya bilang kalimat ajaib ya. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di rumah. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Itu ajaib Bapak Ibu. Ya, seorang perwira pejabat nih, ya, tahu kan pejabat hari-hari ini kan, nggak ada di sini ya. Nggak tahu yang di mana gitu ya. Bu Eli selalu bilang nggak ada di sini. Di luar mungkin ya. Wih, orang kalau punya jabatan, kekuasaan, kekuatan, akan ada hal yang berbeda yang dia akan ambil sebuah pride, harga diri. Tapi lihat, kata kurios yang dikeluarkan dari mulut dia itu dari hati, saudara. Dia taruh Yesus di tempat yang tertinggi bagi dia. Dan dia berkata gini, aku gak layak terima Tuhan di rumah. Kamu kurios, aku gak ada apa-apa, aku gak layak. Pengenalan dia mulai dikeluarkan. Katakan saja sepatah kata. Hambaku akan sembuh. Tiba-tiba terjadi mujizat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu yang buat Yesus ternganga. Kita berkata dia heran. Belum pernah dijumpai iman sebesar ini. Bahkan dari konsentrasi orang Israel yang Tuhan fokuskan. Gak ada.
Didapati oleh siapa? Orang asing, saudara. Perwira Romawi yang mempraktekkan Ibrani 11 ayat 6b tadi. Waktu dia datang kepada Allah, dia percaya Allah benar-benar ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Kata sungguh-sungguh mencari berarti ini saudara, sangat mengharapkan, sangat mendambakan, sangat membutuhkan, sangat memerlukan. Itu kata sungguh-sungguh mencari, saudara. Bukan tentang aktivitas fisik, saudara cari seseorang seperti dunia ini, bukan. Tapi ada sebuah hasrat di hati yang memerlukan, mendambakan, merindukan, membutuhkan, saudara. Itu kata yang dipakai Ibrani 11 ayat 6b. Dan kemudian itu terjadi di perwira ini, saudara. Dia cari Yesus. Dia taruh Yesus di tempat yang terbaik. Benar-benar dia percaya Yesus sanggup menjawab. Yesus sanggup menyembuhkan. Dan lihat apa? Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Hari ini iblis akan coba distraksi. Penyesatan bahwa apa? Gak ada lagi Tuhan. Orang memungkiri kekuatan ibadah di hari-hari yang terakhir. Mari kita jangan seperti itu. Iblis berusaha untuk kita gak lagi bergantung sama Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Tidak percaya bahwa Tuhan ada. Tidak lagi mempercayai bahwa dia benar-benar Tuhan. Kita gak lagi percaya bahwa dia punya kuasa untuk menolong kita. Kita mulai taruh kekuatan, rasa aman, ya, prioritas, penguasa kepada yang lain. Kita taruh uang jadi rasa aman kita. Kita taruh pekerjaan jadi kesibukan dan prioritas kita. Kita taruh diri sendiri jadi penguasa buat kita. Saya suka tato. Tiba-tiba suara keluar, iya silahkan, ya sudah. Itu suara Tuhan. Kita gantikan semua posisi Tuhan yang terbaik dengan yang lain. Ada uang jadi rasa aman, penyedia, pemelihara. Ada pekerjaan membuat kita sibuk, prioritas terganti. Aduh gak bisa melayani, sorry. Saya harus meeting ketemu orang. Meeting. Gak tahu meeting apa saudara ya. Ngopi aja bilang meeting sekarang ya. Semua kita punya alasan, kita gantikan posisi Tuhan tanpa kita sadari. Kita masuk dalam penyesatan yang iblis kerjakan. Kita keluar dari kebenaran, saudara. Mari yang pertama kita jaga bersama. Percayakah saudara hari ini dia benar-benar Tuhan? Percayakah dia benar-benar ada buat saudara? Bangun kepercayaan itu, bangun iman itu, jaga dengan baik saudara. Saudara punya Tuhan yang besar, jaga itu Bapak Ibu. Yang kedua saudara, yang terakhir. Apa yang perlu kita jaga, iman seperti apa? Yang kedua, Efesus 3 ayat 16 sampai 19. Yang pertama, percaya keberadaan Allah. Yang kedua ini saudara. Efesus 3 ayat 16 sampai 19 kita berkata, aku berdoa supaya ia Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Perhatikan ini, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia kasih melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Yang kedua yang perlu kita jaga Bapak Ibu, percaya Kristus tinggal dalam hati kita. Pertama saudara percaya dia benar-benar ada. Naik masuk ke level yang lebih tinggi saudara. Dia gak di luar, dia gak jauh. Dia pribadi yang tinggal dalam kita. Pribadi yang sangat dekat dengan kita. Allah mempercayakan rohnya yang kudus. Berdiam dalam setiap kita saudara. Ya, waktu kita bangun kepercayaan ini, iman ini kita jaga. Tuhan gak di luar, Tuhan di dalam. Memang mata fisik jasmani gak bisa lihat Tuhan, gak bisa. Tapi iman berkata dia ada di dalam.
gak pernah meninggalkan. Dia mengawasi, dia menuntun, dia memimpin, dia memelihara, dia menjaga, dia di dalam saudara. Sehingga saudara gak perlu agamawi banget ya. Mau jalan dengan mobil, saudara tunduk kepala, saudara berdoa, Tuhan lindungi mobil ini. Jangan sampai ada pohon tumbang. Gak perlu. Iman di dalam, saudara berdoa kapan aja, bicara. Dan saudara tahu yang di dalam akan memberikan yang terbaik buat saudara. Amin. Dia di dalam saudara, jangan batasi dengan semua rutinitas, keagamaan, agamawi yang dibangun oleh manusia saudara. Dia gak di luar. Dia di dalam. Saudara waktu sendiri pun dalam ruangan, kerja, kamar tidur, ruang tamu, keluarga. Yang orang lain waktu sendiri bebas lakukan semuanya. Saudara punya kepercayaan iman yang berbeda. Saudara akan tahu begini, saya gak pernah sendiri. Ada mata Tuhan yang mengawasi dari dalam. Wah saudara. Waktu kita baca Efesus 3:16-19 ini saudara. Waktu roh Tuhan ada di dalam kita, maka ini yang terjadi Bapak Ibu di ayat yang ke-17. Terjemahan baru berkata, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya suka terjemahan Passion Translation, dia bilang begini saudara. Maka kasih Tuhan akan jadi sumber dan akar kehidupan kita. Waktu kita bangun jaga iman bahwa dia di dalam. Ada rahasia yang tersembunyi berabad-abad kata Paulus. Christ is in you. Di dalam saudara. Waktu dia di dalam maka kehidupan kita akan berakar. Kasih Tuhan jadi sumber Bapak Ibu. Sama-sama katakan sumber. Kasih Tuhan jadi sumber. Kalau kasih Tuhan jadi sumber maka yang keluar pasti kasih Tuhan. Kasih Tuhan jadi sumber, jadi akar kehidupan kita. Itu kata firman. Berarti kalau hari-hari ini ada kita yang mengalami distraksi, penyesatan. Kita susah mengasihi, susah mengampuni. Kita pilih-pilih orang dalam kita mengasihi dan murah hati. Mari pertanyakan kembali, jangan-jangan kita gak bersumber di kasih Tuhan. Amin. Jangan-jangan kita belum menyadari Kristus diam dalam kita. Tinggal dalam kita. Waktu kita bangun kepercayaan Kristus tinggal dalam kita, maka terbangun 3 hal ini. Sesuai Efesus 3:16-19. Yang pertama, ayat 18 berkata, kamu akan dapat memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalam kasih Kristus. Hanya waktu kita menyadari Kristus di dalam, kasih Tuhan jadi sumber dan akar, baru Roh Kudus menolong kita memahami. Yang bukan pengetahuan, saudara-saudara, ada sebuah pewahyuan, pemahaman yang baru, betapa saudara dikasihi oleh Tuhan. Ada kasih yang panjang, lebar, tinggi, dalam, yang begitu mengasihi saudara. Ada amin. Itu baru terjadi waktu kita merenungkan, bangun kepercayaan tadi. Bahwa dia di dalam, kasih Tuhan jadi sumber dan akar kehidupan kita. Dikuasai oleh kasih Tuhan, maka yang terbangun yang pertama, pemahaman yang baru. Ada kasih yang besar. The Passion Translation berkata, ada intimacy. Ada kasih yang begitu intim, saudara. Ada kasih yang menjangkau begitu jauh. Agama lain perlu cari Tuhannya. Cari kitab di barat, sunggokong saudara. Oh banyak pencarian-pencarian. Firman Tuhan berkata, dia yang di surga, dia turun ke dunia, cari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia cari kita yang dia kasihi saudara. Itu kasih yang panjang, lebar, tinggi dan dalam. Baru bisa kita pahami waktu kita bangun kepercayaan itu. Christ is in you. Kasih Tuhan jadi sumber dan akar. Saudara. Yang kedua, yang terbangun berikutnya di ayat yang ke-19. Setelah kita tahu kasih Tuhan jadi akar dan sumber buat kita. Yang kedua, kita dapat mengenal kasih itu. Yang melampaui segala pengetahuan. Baru kita bisa mengenal kasih itu. Wah,
ada pribadi yang mau mati buat saya. Tidak terukur dengan semua ukuran yang manusia punya. Ya, melebihi semua ukuran yang manusia punya di dunia ini. Kita mulai mengenal kasih yang luar biasa itu. Setelah kita mengenal yang ketiga, yang terakhir, ayat 19 berkata, kamu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Jadi saya terbangun sebuah pengertian yang baru. Ternyata kepenuhan Allah bukan terukur waktu saudara jago berbahasa roh. Saudara hafal semua ayat di Alkitab. Saudara tahu semua lagu rohani yang lagi hits hari ini. Bukan. Saudara berdoa 25 jam satu hari melebihi manusia normal. Bukan. Tapi untuk saudara dipenuhi, dikatakan dipenuhi kepenuhan akan Allah. Yaitu bahwa saudara penuh dengan kasih. Itu standar ukuran kepenuhan Allah, saudara. Makanya Yohanes 7 ayat 38, ini ayat yang terakhir, saya undang pemain musik dan pelayan boleh kembali. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi waktu kita percaya Kristus di dalam kita, kasih Tuhan jadi sumber dan akar, kita dipenuhi melimpah dengan kasih Tuhan. Maka Yohanes 7:38 berkata, waktu kamu percaya, iman, maka dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terus saudara penuh dengan kasih Allah, mengalami kepenuhan akan Allah. Saudara berjumpa dengan siapa aja, orang bisa langsung di-touch dan tahu, aduh, ada kasih yang berbeda. Amin. Saudara berjumpa dengan siapa aja, ada aura yang berbeda. Saudara. Ada kasih, ada sayang, ada mesra, ada pelayanan, hati yang rendah hati melayani. Ada rasa hormat, ada semua saudara. Nilai-nilai Allah dalam kita. Waktu kita bangun kepercayaan yang kedua bersama, Dia tinggal dalam kita. Kalau Allah di dalam kita, gak mungkin Allah yang di dalam menyakiti orang lain, saudara. Amin. Itu kepercayaan yang harus kita jaga. Waktu iblis datang merusak kebenaran-kebenaran ini, enggak, hari ini kita bangun iman kita. Jaga dengan baik. Percaya bahwa Allah benar-benar ada. Allah tidak pernah berubah. Dia tetap mampu menolong setiap kita. Dan dia gak pernah jauh. Dia tinggal dalam kita. Dia memenuhi kita dengan kasih. Sehingga waktu di hari terakhir orang krisis kasih, mencintai diri sendiri, serakah dan lain sebagainya. Kita tampil berbeda dan berkata, enggak. Kasih Tuhan yang memenuhi saya harus dialirkan buat orang lain. Mengalir aliran-aliran air hidup. Itu yang Tuhan mau gereja Tuhan alami, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat.